Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pemodelan tulangan pondasi pada Revit. Di sini sudah terdapat model pondasi yang akan ditambahkan tulangannya dengan ukuran 1 meter kali 1 meter dikali 20 cm. Pertama-tama kita akan membuat dahulu view detailnya. Kita bisa menuju tab view. Lalu kita pilih section. Di sini tipenya kita ganti menjadi detail. Kita buat detailnya di sini. Oke. Kemudian kita klik kanan, go to view. Kita ganti skalanya terlebih dahulu. Kemudian ini bisa kita hide saja. Oke. Sebelum kita menambahkan tulangan, kita akan menentukan selimut betonnya terlebih dahulu. Kita bisa menuju tab structure. Lalu pada panel reinforcement kita pilih cover. Di sini Revit sudah menyediakan cover 2,5 cm sebagai defaultnya. Jika ingin menambahkan, kita bisa memilih add, lalu kita bisa setting di sini, misalnya 3 cm. Oke. Lalu untuk memasukkannya ke sini, kita bisa pilih objeknya. Lalu kita bisa memilih cover yang mana yang kita butuhkan. Di sini kita memakai yang cover defaultnya 25 mm. Oke. Kita pilih escape. Selanjutnya kita bisa pilih elemennya. Lalu pada tab sini kita pilih lebar. Oke. Nah, di sini ada warning no family loaded. Berarti kita harus load salah satu atau beberapa tulangannya. Kita pilih yes. Di sini kita bisa pilih yang English, lalu kita cari structural rebar shapes. Oke, di sini sudah terdapat banyak. Kita coba masukkan saja semuanya, lalu pilih open. Oke, selanjutnya kita bisa memilih bentuk tulangannya. Kita pilih yang kotak dengan titik 3 di sini. Kita klik kiri. Lalu di sini kita pilih yang rebar shape M02. Kita arahkan ke sini. Sebelum kita mengarahkan atau memberikan kepada pondasi ini, kita bisa edit tab dulu untuk membuat jenis tulangan yang baru. Tipe ini kita bisa pakai tipe yang 13, lalu kita duplicate, kita ganti menjadi tulangan D13. Oke, lalu kita klik saja di sini. Kita escape. Di sini tulangannya masih melebihi pondasi ya. Jadi kita bisa pilih lagi tulangannya. Kita pilih edit tab. Lalu di hook length sini kita edit. Oke. Di sini terdapat banyak lebar hook tabnya. Karena tulangan ini memakai standar 90 degree, kita bisa mengganti hook length di tipe yang standar 90 degree. Berarti kita ganti di sini
Misalnya kita ganti menjadi 12 cm. Oke. Kita ganti juga detail levelnya menjadi fine. Oke. Jika kita lihat di 3D, dia belum muncul ya. Karena kita belum memunculkannya di 3D. Kita bisa kembali lagi ke detail. Kita pilih tulangannya. Lalu pada properties kita bisa scroll ke bawah, lalu pilih view visibility stage. Edit. Di sini kita centang yang 3D view. Kita centang dua-duanya, view as solid. Oke, lalu kita lihat di 3D. Ya, dia sudah muncul. Detail levelnya kita ganti fine. Oke. Di sini terdapat hanya satu ya. Kita ingin menyebarnya ke semua sisi. Kita balik ke detail, kita pilih tulangannya, lalu kita pilih rebar set. Layoutnya bisa kita ganti menjadi maksimum spacing, jaraknya 150 mili. Oke, seperti ini kira-kira. Tampilannya bisa kita ganti menjadi realistik. Oke. Untuk memodifikasi bengkokan ini, kita bisa pilih tulangannya, lalu kita pilih edit type. Kita bisa memilih salah satu di antara standar bend diameter atau standar hook bend. Kita coba saja diganti. Di sini misalnya 16. Di sini kita apply dulu. Belum ada perubahan, berarti kita pilih yang standar hook bend. 16, apply, oke. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan tulangan atasnya. Kita bisa menambahkan dengan cara mirror draw axis. Kita pilih midpoint-nya, kita klik, lalu kita klik lagi satu di sini. Oke. Ya, sudah seperti ini. Jangan lupa ini kita ganti, kita centang yang view as solid. Oke. Ya. Kemudian kita ingin menambahkan di satu sisi lagi. Kita kembali ke level fondasi, lalu kita buat lagi detail. Di sini kita buat ya seperti ini. Kita klik kanan, go to view. Ini bisa kita hide. Kita hide, kita ganti detail level menjadi fine. Oke, sudah muncul. Kita ingin menambahkan kembali ya. Ini kita perbesar dulu. Oke. Sebelum kita menambahkan di sisi sebelah sini, kita harus menggeser tulangan yang sudah kita buat karena ini bertabrakan ya. Ya, masih bertabrakan seperti ini. Kita bisa geser terlebih dahulu dengan cara kita pilih panah di sini. Kita geser saja ke kanan. Lalu kita menggeser tulangan bawahnya yang di sebelah sini supaya dia bersilangan. Oke, seperti ini. Jika lihat di 3D, ini sudah tidak bertabrakan ya. Ini masih bisa kita atur, misalnya terlalu renggang.
lalu kita geser yang bawahnya. Ya, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita ingin menambahkan tulangan di sisi sini, kita pilih pondasinya, lalu kita menuju rebar. Kita pasangkan juga di sini. Kemudian kita pilih rebar setnya menjadi maksimum spacing sejarak 15 cm. Jangan lupa view visibility stage agar muncul di 3D-nya. Oke. Kita lihat di 3D. Sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan mirrorkan tulangan yang tadi. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menggesernya ya. Ini belum diganti tadi 3D-nya, view as solid, oke. Kita akan menggeser seperti yang awal tadi. Kita kembali ke detail sini. Ini bisa kita geser, kita klik tulangan bawahnya. Kita geser dulu ke sini. Lalu tulangan atasnya kita geser seperti ini. Lalu tulangan bawah lagi kita geser. Oke, selanjutnya kita bisa move ke atas. Karena di bawah sini dia bertabrakan semua ya. Tabrakan, jadi kita move ke atas. Kita move jauh segini, lalu yang atas kita move ke bawah. Oke. Detail 1 ini kalau di project browser berada di detail view, ini bisa kita ganti saja menjadi detail pondasi 1. Kemudian yang satu lagi kita bisa rename detail pondasi 2. Oke. Detail pondasi 1 sudah, selanjutnya detail pondasi 2. Oke, sudah aman sepertinya. Jika kita cek di 3D. Sudah aman ya. Tidak ada lagi yang bertabrakan. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi, khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian, terima kasih.